teman-teman, sebelum nonton video Miss Ida Sensei bisa subscribe dulu. Subscribe itu gratis. Dan biar bisa melihat video yang Miss Ida Sensei post setiap hari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Miss Ida Sensei. Semoga selalu sehat agar bisa melihat video yang saya share. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi sangat menarik menurut saya. Ada beberapa yang merequest itu materi. Ini juga kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, yaitu zona nyaman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang zona nyaman remaja. Menarik kan? Bagaimana remaja yang melakukan banyak aktivitas. Kadang ada yang super sibuk dengan kegiatannya. Kadang ada yang sekolah, kuliah, pulang, di kos, di rumah, tidur, melakukan aktivitas sedikit mungkin di lingkungan sekitar. Besok kembali lagi melakukan aktivitas yang sama, ulangan, pelajaran, ketemu dengan dosen, bapak ibu guru. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Begitu pula mungkin gambaran ketika anak-anak remaja yang sibuk. Kegiatan organisasi, mungkin kegiatan remaja di rumah, yang kuliah juga sama. Pulang dan lain sebagainya sama saja. Nah, bagaimana cara agar kita itu bisa keluar dari zona nyaman? Kenapa sih kita perlu keluar dari zona nyaman? Yang jelas kita keluar dari zona nyaman itu pasti akan mendapatkan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Nah, untuk remaja pertama adalah penting sekali untuk mencari tantangan yang baru ya. Tadi seperti yang saya gambarkan, hanya berangkat, pulang gitu. Tantangan yang baru, apapun. Bisa jadi mungkin melakukan hobi baru. Kalau bisa dilakukan di lingkungan rumah, kenapa tidak? Mungkin bisa memelihara tanaman dan lain sebagainya, membuat kolam kecil di depan rumah agar kita punya visi misi pendek untuk melakukan aktivitas mungkin di pagi hari, atau bisa mungkin dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi mencari tantangan yang baru agar kita ada visi misi pendek untuk melakukan sesuatu yang baru juga. Bisa juga gabung dengan komunitas-komunitas baru yang positif. Otomatis kenapa? Karena dengan itu kita juga akan menemukan mungkin banyak hal yang baru. Kemudian yang kedua adalah perbanyak konektivitas, perbanyak teman, perbanyak kenalan, bisa dikatakan seperti itu. Terutama untuk anak-anak remaja ya. Setelah kalian nanti lulus sekolah ataupun mungkin lulus kuliah, yang namanya konektivitas itu sangat penting. Bagaimana kita bertanya untuk pengalaman kita. Semakin banyak teman, semakin banyak orang-orang yang kita kenal, otomatis kita akan semakin banyak wawasan, semakin banyak masalah juga yang mungkin bisa muncul yang kita hadapi. Kemudian ketika nanti kita mau kerja pun atau kita berwirausaha, banyak yang bisa kita gali dari pengalaman yang kita dapat. Otomatis ide-ide yang muncul juga akan semakin banyak gitu. Jadi tidak hal-hal yang biasa-biasa saja. Kemudian hadapi dengan rasa yang tidak takut ya. Kadang untuk mencoba hal baru, di poin pertama tadi banyak anak remaja yang takut. Mungkin mending seperti ini sajalah sudah. Oke, nah itu yang namanya zona nyaman. Jadi ketika kamu takut, itu namanya secara tidak langsung itu adalah takut. Tetapi kalau kamu pengen mencoba hal yang baru, harusnya hal seperti itu adalah hal yang sebaiknya kita abaikan gitu. Kenapa? Karena memang kita tidak perlu takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Gagal itu biasa untuk anak remaja. Tapi kalau kamu takut ya sudah, berangkat, pulang pergi, sampai rumah, tidur, pagi lagi, aktivitas yang berulang-ulang yang kamu lakukan dan kamu tidak akan mendapatkan apapun gitu. Kemudian anak remaja harus memiliki sikap optimis. Walaupun kadang ini secara tidak langsung kalau kita dengar memiliki sikap optimis, seolah-olah tidak hal yang memang tidak perlu kita lakukan. Tapi ketika kamu melakukan hal itu akan menjadi sebuah poin yang sangat penting. Kenapa? Kita mungkin akan membuat part atau catatan-catatan yang sudah kita lalui. Kemudian di catatan-catatan itu biasanya mungkin akan kita koreksi. Nah, dari pengkoreksian itulah kita bisa memutuskan bahwa kita itu optimis nggak sih terhadap sesuatu yang kita lakukan. Kalau kita tidak optimis, otomatis hasilnya juga tidak maksimal. Ya, hasil tidak dilihat dari seberapa angka ya, apalagi untuk anak remaja, bagaimana kita mengumpulkan banyak pengalaman gitu. Nah, mungkin kalau kalian yang selama ini masih asik dengan zona nyaman, mungkin apakah termasuk yang punya pacar kemudian pacarnya diputus karena kita pengen keluar dari zona nyaman? Bisa juga tidak seperti itu ya. Ya tetap dijalani, tapi kamu punya kehidupan yang lain selain dengan pacar kamu. Mungkin dengan komunitas kamu punya kehidupan yang lain, punya hobi yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin kurang lebih 4 hal
yang mungkin bisa dilakukan ketika kita keluar dari zona nyaman, dan pastinya akan bermanfaat untuk kehidupan kalian ke depan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.